Oke, hari ini kita mencoba membuat tar susu atau pai susu ya. Ini bahan-bahannya seperti yang ada di list ya, ada bahan isi, ada bahan kulit. Nah, untuk kulitnya kita gunakan terigu, terus ada mentega dingin, ada gula halus, sama ada kuning telur. Saya gunakan takaran sendok, 1 sendok kira-kira segini. Kemudian untuk isinya ada susu kental manis, ada telur, ada gula, ada susu putih, sama daun pandan. Nanti ini dimasak dulu susu putih, gula dan pandannya sampai gulanya larut. Kemudian didinginkan di suhu ruangan ya. Baru dicampur dengan telur dan susu kental manisnya. Ini saya masaknya hanya sampai gula larut saja, jadi tidak sampai mendidih. Nah, kita bikin kulitnya. Terigunya dicampur sama gula halus. Saya aduk hanya menggunakan sendok. Kemudian ditambahkan dengan mentega dinginnya. Ditambahkan, masih diaduk dengan sendok. Nanti dimasukkan kuning telurnya. Ini tempatnya terlalu kecil, jadi saya pindahkan ke tempat yang agak besar ya. Terus diremas-remas menjadi butiran. Nanti baru dibentuk seperti adonan. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita bentuk, kita taruh di loyang painya. Jadi saya tidak terlalu menekannya supaya nanti hasil kulitnya tidak jadi keras. Nah, seperti ini. Dipindahkan ke loyang pai yang saya gunakan ini 24 cm diameternya. Nah, kita ratakan, saya tidak giling ya, jadi saya ratakan dengan tangan, kemudian ditusuk garpu supaya nanti tidak membelendung kulitnya. Terus kita oven kira-kira 10-15 menit sampai agak putih dan mengering. Nah, setelah susu yang kita masak ini sudah dingin, ini bisa dicampurkan dengan susu kental manisnya. Kemudian dicampurkan sama telur. Saran saya, kalau mau mencoba resep ini, telurnya diaduk dulu sampai benar-benar rata, baru dimasukkan ke cairan susu ini. Ini telurnya saya masukkan seperti ini. Jadi baiknya tadi dikocok dulu sampai larut, tapi jangan sampai mengembang telurnya, baru dimasukkan ke larutan susu ya. Ini saya telanjur seperti ini, jadi saya aduk menggunakan whisk mixer sampai rata, baru kemudian kita saring ya. Saringnya saya 3 kali saringan. Kenapa 3 kali saringan? Soalnya saya tidak menggunakan saringan kain, saya menggunakan saringan biasa seperti ini. Jadi butuh 3 kali untuk mendapatkan larutan isi yang bersih tanpa gumpalan putih telur di dalamnya. Nah, kita sharing seperti ini, kelihatan ya sisanya banyak gumpalan. Kemudian saya saring balik. Ini saringan kedua ya. Jadi kalau menggunakan saringan kain, cukup 2 kali saringan itu sudah menghasilkan larutan isi yang bagus. Ini saya butuh 3 kali saringan. Seperti ini. Diputer-puter, kemudian disaring ulang. Nah, setelah disaring, hasil larutan isi ini saya masukkan ke dalam botol supaya nanti pada saat saya menuangkan larutan isi ini ke dalam loyang yang berisi kulit, itu gampang karena saya tidak mengeluarkan loyangnya lagi dari oven, saya langsung tuang ya. Jadi ini kulitnya sudah mengering, sudah putih. Kita tuang sama larutan isi sampai penuh. Ini loyangnya saya baru pertama kali gunakan, ternyata agak oleng. Jadi saya pindahkan loyang ini ke bawah menggunakan tatakan loyang lebar tipis ini.
Jadi saya oven menggunakan suhu 110 derajat Celcius. Ini suhunya menurun karena tadi saya buka pintu ovennya agak lama. Jadi kalau menggunakan oven tangkring harus menjaga kestabilan suhu, jadi harus sering memainkan apinya. Ini suhunya sudah kembali 150 derajat ya. Jadi menggunakan oven tangkring gini kita harus menjaga kestabilan suhu dengan sering memainkan apinya. Ini saya gunakan api paling kecil. Kemudian kalau sudah matang kita dinginkan ya. Oh ya, tadi saya oven kira-kira 75 menit. Jadi setelah benar-benar dingin baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Paling enak kalau dikulkasin dulu sampai dingin, baru dicoba ya, baru dicicipin. Nah, ini hasilnya sudah jadi seperti ini ya penampakannya. Jadi dulu ibu saya suka sekali membuat ini, tapi menggunakan piring tanah liat. Ini terakhir kali saya bikin dengan ibu saya itu waktu saya masih SD. Nah, ini saya buat lagi setelah berapa ya? 25 tahun saya membuat terakhir kali. Ya, enak ini rasanya. Boleh dicoba. Terima kasih sudah menonton.